Shalom adik-adik, Shalom kembali adik-adik. lagi sama kita kakak-kakak di Joy Kids. Sebentar kita mau ibadah, kita mau bersuka cita memuji Tuhan. Ayo saya undang kita bangkit berdiri yuk adik-adik. Oke, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang baik. Adik-adik yang di rumah, sama-sama kita menari buat Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup mata, kita lipat tangan kita. Kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati, kami buka telinga kami Tuhan. Kami percaya biar hari ini Tuhan kami boleh diberkati dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik Joy Kids semuanya. Gimana kabarnya? Hari ini kakak dan Kak Shalom akan menceritakan tentang satu orang yang sangat disayangi Tuhan. Namanya adalah, hayo siapa? Nanti jawab ya di kolom komentar di bawah. Oke. Namanya adalah Nabi Nuh. Yeay, itu adalah tokoh yang sangat luar biasa yang sudah kita kenal ya. Nah, adik-adik, tahukah kalian orang-orang pada zaman Nabi Nuh semakin banyak. Tapi ada banyak orang jahat. Nah, kakak punya gambar orang jahatnya. Itu adalah orang-orang jahat pada zaman Nabi Nuh. Nah, tahukah adik-adik, bahkan ada malaikat-malaikat di surga yang menjadi jahat. Mereka meninggalkan rumah mereka di surga. Nah, kenapa sih mereka melakukan hal seperti itu? Mereka mau menjadi manusia dan menikah dengan wanita-wanita. Mereka, yaitu orang-orang yang jahat tadi, punya anak, dan anak mereka tumbuh menjadi orang yang sangat kuat dan suka menyakiti orang lain. Wow, Tuhan tidak bisa ya membiarkan itu terus terjadi. Jadi Tuhan mau memusnahkan orang jahat itu semua dengan air bah. Wow. Tapi adik-adik tahu nggak, ada satu orang yang lain dari mereka. Dia sangat sayang Tuhan dan Tuhan juga sayang loh sama dia. Namanya yaitu tadi adalah Nabi Nuh. Itu dia Nabi Nuhnya ya. Nabi Nuh mempunyai istri dan 3 orang anak. Berapa jumlah anaknya? Jumlah anaknya adalah 3 dan istri anak-anaknya juga 3. Jadi berapa ya total keluarga Nuh? Nabi Nuh dan istrinya sudah 2. Lalu anak-anaknya 3. Dan ditambah lagi istri anak-anaknya juga 3. Jadi totalnya ada 8 keluarga Nuh. Nama anak-anak dari keluarga Nuh yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Siapa? Nama-namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera yang begitu besar, supaya Nuh dan keluarganya tadi tidak mati karena air bah. Bahtera adalah kotak kayu yang besar yang bisa mengapung di air. Tuhan juga menyuruh Nuh
membawa banyak binatang ke dalam bahtera supaya binatang-binatang itu tidak mati. Nuh langsung membuat bahtera seperti yang diperintahkan Tuhan. Nuh dan keluarganya juga membuat bahtera itu selama kira-kira 50 tahun adanya. Wow, lama ya 50 tahun. Mereka membuat persis seperti yang Tuhan sudah suruh kepada Nuh. Waktu itu Nuh memberitahu orang-orang tentang air bah, tapi tidak ada yang mau mendengarkan Nuh atau mereka semua mengabaikan apa yang sudah dikatakan oleh Nuh. Akhirnya mereka harus masuk ke bahtera. Ayo kita cari tahu. Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang semua yang sudah Tuhan pilih masuk semua ke bahtera. Dan Tuhan menutup pintunya, lalu hujan mulai turun. Hujan itu sangat benar-benar deras. Adik-adik tahu nggak binatangnya itu apa aja? Jadi binatang-binatangnya itu ada harimau, ada singa, ada gajah, ada zebra, ada monyet, ada babi, ada ayam, ada katak. Banyak deh pokoknya binatang-binatang yang sudah Tuhan pilih untuk masuk ikut dengan bahtera Nuh. Lalu setelah semua anggota keluarga Nuh masuk dan binatang-binatangnya juga sudah masuk, akhirnya hujan udah mulai turun sangat deras dan air menutupi seluruh bumi. Di luar bahtera semua orang jahat musnah, mati, tidak ada yang menyelamatkan dan tidak bisa saling menyelamatkan gitu ya. Tapi Nuh dan keluarganya aman di dalam bahtera. Mengapa? Karena Nuh taat kepada Tuhan dan Nuh dekat sekali dengan Tuhan. Mereka pasti senang sekali karena taat kepada Tuhan ya. Apa kamu bisa membayangkan perasaan mereka? Diselamatkan dari musibah yang tidak hanya menimpa negara ya, tapi itu menimpa seluruh bumi dan menghabisi semua yang ada di bumi. Nah, hujan itu turun selama 40 hari 40 malam. Berapa? Hujan itu turun selama 40 hari dan 40 malam. Tapi air saat hujan sudah reda ya, air masih ada di mana-mana. Jadi belum surut ya. Jadi Nuh dan keluarganya tidak bisa keluar dari bahtera. Lama-lama tanah mulai kering. Nuh dan keluarganya sudah ada di dalam bahtera selama lebih dari 1 tahun. Wow. Lalu Tuhan memberitahu mereka bahwa mereka sudah bisa keluar. Mereka sangat-sangat bersyukur. Wow, gimana mau gak bersyukur ya? Udah diselamatin gitu ya kan? Karena Tuhan menyelamatkan mereka, maka mereka memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan senang dengan persembahan itu. Ia berjanji tidak akan lagi mendatangkan banjir untuk memusnahkan orang-orang di bumi. Tuhan senang dengan persembahan itu. Janjinya, dia membuat sesuatu yang sangat indah yang sering kita lihat ya kalau sehabis hujan, yaitu namanya adalah pelangi warna-warni. Dan Tuhan juga menyuruh Nuh dan keluarganya untuk
memenuhi bumi dan memperbanyak keturunan. Nah, ayat kita hari ini terambil dari Matius 24 pasal ayat yang ke-38 sampai 39. Firman Tuhan berbunyi, Nuh masuk ke dalam bahtera, orang-orang tidak memperhatikan sampai air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya satu pertanyaan, yaitu apa yang terjadi setelah Tuhan menutup pintu bahtera saat melihat pelangi? Kita akan ingat apa? Yaitu saat kita melihat pelangi, kita teringat akan janji Tuhan pada zaman Nuh bahwa Tuhan sangat menyayangi manusia di bumi dan janji Tuhan tidak akan memusnahkan orang di bumi lagi ya. Adik-adik, sekian firman dari kakak dan Kak Shalom. Nah, buat adik-adik yang masih ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sebentar lagi kita akan membuat prakarya tentang tema kita hari ini, yaitu adalah Bahtera Nuh. Sekian dari kakak dan Kak Shalom, kami mengucapkan terima kasih dan bye-bye. Halo adik-adik semuanya, jadi hari ini kakak mau kasih kalian tentang kreativitas dari firman tadi, yaitu tentang Nabi Nuh. Nah, kreativitasnya kita akan membuat tentang pelangi yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Nabi Nuh untuk tidak akan memusnahkan manusia lagi. Nah, bahan-bahan alat-alat yang kita perlukan yaitu yang pertama adalah gunting, yang kedua penggaris, terserah ya berapa sentimeter, dan yang ketiga adalah lem. Lemnya terserah mau lem stick atau lem cair, dan yang keempat adalah krayon mungkin ada adik punya ya rumah. Dan ini bahan-bahannya yaitu kertas origami yang sudah dipotong panjang-panjang seperti ini ya. Yang berikutnya kertas HVS warna putih ya, terus dibentuk seperti awan gini, lalu diberi tulisan janji Tuhan dan bisa diwarnai memakai krayon ya. Sekarang kakak mau tempel ini kertas yang warna-warni di awannya ya. Kita lem di awannya. Lalu kita tempelin kertas warna-warninya ya adik-adik. Seperti ini. Ini warna merah. Ini warna oranye. Ini warna kuning. Yang ini warna hijau. Ya. Yang ini warna biru. Dan yang terakhir adalah warna ungu. Nah, jadi gini kreativitasnya kok, gampang banget. Tinggal kita buat awan dan kita tempelin kertas warna-warninya dan sudah jadi pelangi sebagai janji Tuhan kepada Nuh untuk tidak memusnahkan manusia lagi. Oke, sekian kreativitas dari kakak untuk firman hari ini. See you!